Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal ihwal seputar jin, yang mana jin merupakan salah satu makhluk Allah yang bersanding dengan kita manusia meskipun berada di dalam dimensi yang berbeda. Asal pembentukan kalimat jin terdiri dari huruf jim dan nun menunjukkan makna tertutup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Rabbku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surah Al-An'am ayat ke-76. Syekhul Islam rahimahullah berkata, jin diberi nama jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Para jin dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat mereka. Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-27, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka dan pengikut-pengikut mereka dapat melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Manusia tidak dapat melihat jin, sedangkan sebaliknya jin dapat melihat manusia di dunia. Jin diciptakan sebelum manusia diciptakan. Hal ini sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat ke-27 sampai ke-28. "Wal janna khalaqnahu min qablu min narin as-samumi idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun." Dan kami telah menciptakan jin sebelum menciptakan Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Adapun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr, "Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum." Diciptakan dari an-nar as-samum, api yang sangat panas. Atau di ayat yang lain, "Wa khalaqal jannah mim marijim min nar." Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu tanah." Hadis riwayat Imam Muslim. Jin itu macam-macamnya, ada beberapa macam. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, jin terdiri atas 3 kelompok. Satu kelompok memiliki sayap, mereka terbang di udara dengannya. Satu kelompok berbentuk ular dan anjing, dan satu kelompok lagi berdiam diri di tempatnya dan melakukan petualangan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian di manakah tempat-tempat yang biasa ditinggali oleh jin? Yang pertama adalah di pasar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika kamu mampu, janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar darinya. Karena sesungguhnya pasar adalah medan peperangan setan dan di dalamnya ia menancapkan bendera." Hadis riwayat Imam Muslim. Jin juga berada di tempat-tempat
membuang hajat. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam dari Nabi SAW, beliau bersabda, tempat-tempat membuang hajat itu dihadiri oleh setan dengan tujuan mengganggu. Maka jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya, hendaklah membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuts wal khaba'ith. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian jin juga sering bersama dengan unta yang ada di kandang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau telah melarang kami untuk melakukan sholat di kandang-kandang unta dan tempat-tempat menderumnya, karena ia diciptakan dari setan-setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sahih Sunannya. Berkata Ibnu Hibban radhiyallahu anhu sebagaimana di dalam kitab Al-Ihsan mengomentari makna hadis ini, karena ia diciptakan dari setan-setan, maksudnya adalah sesungguhnya setan bersamanya. Selanjutnya juga tempat-tempat yang didiami atau ditinggali oleh jin adalah rumah-rumah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di dalam rumah, maka setan tidak akan memasuki rumah itu malam harinya hingga tiba pagi hari. Ke-10 ayat tersebut adalah 4 ayat pertama dari ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi, dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Hadis riwayat At-Tabrani. Juga yang menjadi tempat daripada jin adalah lautan. Hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukan untuk membuat fitnah umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Juga mereka berada di lubang-lubang dan belahan-belahan tanah. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang kencing di lubang. Mereka bertanya, mengapa? Mengapa dilarang kencing di dalam lubang? Dia menjawab, karena di dalam tempat-tempat itu adalah tempat tinggalnya jin. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian tempat yang juga sering ditinggali oleh jin adalah di padang pasir, lembah, lorong, dan tempat-tempat yang ditinggalkan oleh penghuninya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada suatu malam kami bersama Rasulullah SAW. Lalu kami kehilangan beliau, lantas kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan gang-gang. Kami mengatakan Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur dengan sejelek-jeleknya malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi, tiba-tiba beliau datang dari arah Harok. Kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami mencari engkau, namun kami tidak menjumpai. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jeleknya malam yang satu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin, maka aku pun pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa dapatkah manusia melihat jin? Nah, termasuk kekhususan jin, mereka dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya bani Adamah la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah dirinya atau menjelma ke dalam berbagai bentuk atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya mereka mengubah diri ke dalam berbagai bentuk seperti menjadi seorang laki-laki miskin, sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Az-Zabidi. Di lain waktu jin juga berubah atau menjelma menjadi seorang syekh dari Najd. Di lain waktu juga jin menjelma menjadi seekor ular. Kemudian bagaimana cara mereka mengubah diri menjadi bentuk-bentuk lain? Belum ada nas yang pasti menjelaskan hal tersebut. Yang jelas itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.